96 ayahmu menelepon. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Wajah Surongfei berubah menjadi balok es begitu dia mendengar ucapan Wei Zipin. Wei Zipin, hentikan omong kosongmu sekarang juga. Wei Zipin menyeringai dan tetap diam. Dia telah mengetahui tentang ayah Surongfei adalah Suao, seseorang yang bahkan Tuan ketiga Wei tidak berani mengingkarinya, apalagi dirinya. Meskipun Wei Zipin bodoh, dia bukanlah orang idiot. Kebanyakan dia hanya memilih orang-orang yang lebih lemah darinya. Saat aku akhirnya mengenal Tuan Chen dan menjadi temannya, aku tidak peduli apakah kamu adalah putri Suao atau bukan. Wei Zipin berpikir dengan marah. Ayahnya memanggilnya kembali dari kota Jin untuk memperkenalkannya kepada Guru Chen. Meskipun dia telah mengecewakan ayahnya berkali-kali, Tuan ketiga Wei ingin memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada putranya. Dipenuhi amarah, Wei Zipin memutuskan untuk menolak sedikit. Dia menoleh ke arah Chen Fan dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa Anda mengenal saudara perempuan saya dan dia telah memberi Anda rumah keluarga kami di puncak gunung. Kakek saya bodoh sekali. Benarkah? Kupikir rumah itu milik Tuan ketiga Wei," seru Zhang Yumeng. "Kalian belum pernah mendengarnya. Ayahku memberikan rumah itu kepada lelaki tua itu pada hari kedua dia mendapatkannya." Wei Zipin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir saudara perempuan saya akan memohon kepada lelaki tua itu untuk memberikan rumahnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memberikannya kepada orang luar." Wei Zipin menyesali. Rumah besar itu adalah rumah termewah di kota Chuzhou, dan dia telah mengincarnya selama beberapa waktu. Namun, karena rumah itu milik kakeknya, dia tidak pernah berani menceritakannya kepada ayahnya. Wei Zipin pasti mendapatkan kunci rumah dari Patua dan memberikannya kepada seseorang di luar keluarga. Ini salah. Aku harus memberitahu kakek tentang hal itu. Dia berpikir dalam hati. Mengetahui bahwa Chen Fan tidak ada hubungannya dengan Tuan ketiga Wei, wajah Li Yichen dan remaja lainnya sedikit melembut karena mereka merasa ancamannya sedikit berkurang. Wei Zipin hanyalah seorang gadis berusia 20-an, sebagai pendukung dia tidak sekuat Tuan ketiga Wei. "Hehe, karena kamu berada di bawah perlindungan kakakku, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini. Namun, aku menantikan untuk mendengar alasannya ketika dia harus menjelaskan dirinya kepada lelaki tua itu." Wei Zipin menyeringai jelek pada Chen Fan. Zhang Yumeng dan remaja lainnya juga menertawakan Chen Fan dalam pikiran mereka dengan sombong. Rumah itu bernilai lebih dari 100 juta, namun Wei Zipin telah memberikannya kepada seseorang di luar keluarga. Parahnya lagi, penerima manfaatnya adalah laki-laki. Banyak hal yang harus dijelaskan Wei Zipin di depan para pemimpin keluarga. Han Yun menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia telah melihat senyum manis Tuan ketiga Wei ketika dia berbicara dengan Chen Fan, namun, putranya begitu keluar dari lingkaran sehingga dia bahkan membual tentang kekuatan kecilnya di depan Chen Fan. "Hati-hati, bodoh, jika kamu membuat marah Tuan Chen, bahkan ayahmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu." Dia berpikir dalam hati. Chen Fan berkata dengan ringan, "Bahkan ayahmu tidak berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa?" Kata-kata Chen Fan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Zhang Yumeng tersentak dan menatap Chen Fan dengan mulut menganga. Tahukah dia bahwa orang di hadapannya adalah bocah manja paling terkenal di kota Chuzhou? Dia tidak akan ragu untuk merusak wajah cantik Chen Fan seperti yang dia lakukan berkali-kali sebelumnya kepada orang bodoh lain yang membuatnya kesal. Kelegaan yang baru ditemukan Jiang Churan hilang dalam waktu kurang dari 10 detik. Tampaknya Chen Fan dan Tuan ketiga Wei pasti tidak akan memiliki hubungan dekat setelah Chen Fan memprovokasi putra Tuan ketiga Wei. Jantungnya tercekat di tenggorokan, dan dia berharap bisa menyumbat mulut Chen Fan dengan kain. "Bisakah kamu diam sebentar? Kamu sedang menggali lubang untuk dirimu sendiri." Li Yichen tersenyum dan menatap Chen Fan dengan sombong. Dia tahu bahwa begitu dia membawa Wei Zipin ke Chen Fan, keduanya akan bertindak seperti sumbu dan meledak dalam konfrontasi seperti percikan api yang bertemu dengan sumbu. Wajah Wei Zipin memucat saat dia menahan tatapan Chen Fan dengan sepasang mata dingin. "Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Jangan uji aku akan membuatmu membayar. Kakakku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menghancurkanmu sekarang juga, tepat di sini sebelum adikku bisa menyelamatkanmu." "Benarkah? Coba aku." Chen Fan berhasil tersenyum, lalu dia mengangkat bahu.
Wajah Wei Zipin berkerut karena marah. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan di kota Chuzhou, tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Dia menyeringai jelek pada Chen Fan dan kemudian berkata, terserah kamu. Saya baru meninggalkan kota Chuzhou kurang dari 2 tahun, orang-orang di sini sepertinya sudah lupa siapa saya. Wajah Jiang Churan memucat karena janji akan berkelahi. Tuan Muda Wei, ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk menimbulkan masalah bagi ayahmu. Ayahmu akan kehilangan muka jika pertemuan itu tidak berjalan lancar. Li Yichen bergegas menjadi penengah. Wei Zipin adalah orang yang keras kepala dan ceroboh, jika dia melepaskan dirinya untuk menghujani Chen Fan dengan amarahnya, dia pasti akan menimbulkan keributan setelah kemarahannya. Gangguan tersebut tentu akan merugikan harkat dan martabat ayahnya karena ia adalah salah satu penyelenggara pertemuan tersebut. Jika Tuan ketiga mengetahui apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan putranya lolos begitu saja. Li Yichen melanjutkan, Chen Fan, bodoh. Kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu pada Wei Ziqin. Kamu tidak menghormati Tuan ketiga. Minta maaf, sekarang. Jangan bercanda, Chen Fan, sudah minta maaf. Jiang Churan mendesak. Terlepas dari seberapa dekat Chen Fan dengan Wei Ziqin, Wei Zipin adalah saudara laki-lakinya, dan darahnya selalu lebih kental daripada air. Nak, izinkan aku memberimu satu kesempatan lagi. Minta maaf padaku sekarang juga, dan aku akan membiarkannya. Wei Zipin memelototi Chen Fan dengan tatapan tajam saat beberapa kata keluar dari rahangnya yang terkatup rapat. Chen Fan tidak bergeming di hadapan tuan muda yang marah. Ia berkata dengan tenang, baiklah. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Mendengar kata-kata itu, Wei Zipin merasakan api keluar dari matanya. Kata-kata berani Chen Fan membuat semua orang panik. Zhang Yumeng dan Yang Chao menutup mulut mereka karena tidak percaya. Su Rongfei juga berada dalam kesulitan besar. Saudara Chen Fan, kenapa kamu harus begitu keras kepala? Jiang Churan adalah satu-satunya yang tetap tenang, meskipun demikian, kekecewaan terpancar di matanya. Chen Fan, bodoh. Kamu tidak akan pernah tumbuh dewasa. Suatu hari kamu harus membayar harga mahal untuk harga dirimu. Bahkan orang yang paling berkuasa pun tahu batas kekuatannya. Tiba-tiba, percakapannya dengan Chen Fan di resor kembali terlintas di benaknya. Chen Fan bermaksud untuk percaya bahwa dia adalah Master Chen meskipun ada bukti jelas bahwa dia bukan Master Chen. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Terlepas dari betapa tidak masuk akal dan bodohnya hal itu, Chen Fan tetap bersikeras. Bahkan ketika Wei Zipin hendak melemparkan dirinya ke arah Chen Fan, Chu Minhui menahannya dan mendesaknya, jangan sekarang, saudara Wei. Biarkan dia, ayahmu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja jika kamu membuat dia kesulitan sekarang. Sambil berkata, dia menatap Chen Fan dengan dingin. Brengsek, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Periksa aku di luar, bagaimana kalau itu? Aku akan menghancurkan kepalamu, kawan. Sebagai anggota Naga Chang, Chu Minhui sangat percaya diri dengan kekuatan fisik dan keterampilan bertarungnya. Kamu, Chen Fan mendengus. Tidak dalam sejuta tahun. Dan saya, Li Yichen tidak bisa lagi menahan amarahnya, jadi dia menawarkan diri untuk bergabung dengan Chu Minhui. Masih kurang, hehe, dan aku, Wei Zipin mengumumkan. Terlalu lemah. Chen Fan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Semua orang semakin kesal dengan kesombongan Chen Fan dan merasa tidak nyaman dengan apa yang akan terjadi. Oh, bagaimana denganku? Sebuah suara muncul dari belakang. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok pemuda menyerbu masuk ke dalam ruangan. Pemimpinnya adalah seorang remaja berusia awal 20-an. Wan Jun, kenapa dia ada di sini? Seorang penonton berseru kaget. Siapa itu? Keributan di sudut ini telah menarik perhatian sekelompok penonton, banyak dari mereka bukan berasal dari kota Chuzhou. Putra keluarga Wan, kakeknya pernah memerintah kota, dan ayahnya masih memegang jabatan penting di pemerintahan. Pamannya adalah orang terkaya di Jiangbei, Seng Ronghua. Seorang penonton menjawab pelan, Wan Rong Group adalah nama yang sama dengan keluarga Wan. Jadi dia keponakan Seng Ronghua. Semua orang terkejut dengan wahyu tersebut. Di Jiangbei, Seng Ronghua adalah nama yang terkenal. Dia adalah orang terkaya di wilayah Jiangbei,
10 besar, jika bukan 5 pengusaha terkaya di Provinsi Hudong. Berdiri di hadapan banyak lawan sekaligus, Chen Fan masih tidak terpengaruh. Masih belum cukup bagiku. Semua orang akhirnya putus asa pada bocah itu setelah mendengar pernyataan paling keterlaluan yang pernah dibuatnya. Dia telah mengacak-acak bulu Li Yichen, Chu Minhui, Wei Zipin, dan Wan Jun. Mereka semua adalah bangsawan muda terkuat di kota. Banyak penonton yang meragukan Chen Fan bisa keluar dari hotel hidup-hidup. Haha, Li Yichen benar tentangmu, kamu sombong. Wang Jun tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah orang bodoh yang keras kepala. Meskipun dia menyetujui Chen Fan karena memiliki tulang punggung dan membela dirinya sendiri, dia tahu bahwa bocah itu memiliki kecerdasan yang terbatas karena tidak melihat bagaimana segala sesuatunya akan berakhir baginya. Jiang Churan menutup matanya saat dia berhenti berpikir untuk membantu Chen Fan. Su Rongfei berdiri di samping Jiang Churan dengan cemas dan akan mencari ayahnya untuk membantu Chen Fan. Tatapan Wei Zipin semakin dingin setiap detiknya, dia akan menyerang kapan saja. Tiba-tiba, ponsel Chen Fan berdering, dan dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Hei brengsek, kamu mau memanggil bantuan? Wei Zipin bertanya dengan berapi-api. Pastikan untuk memberitahu temanmu untuk membawakan kantong mayat untukmu. Chen Fan melihat ide penelepon dan kembali menatap Wei Zipin dan berkata, itu ayahmu. Apa? Wei Zipin terkejut sesaat, berpikir bahwa dia sedang dibodohi, wajahnya berubah menjadi marah saat dia meninju Chen Fan. Tiba-tiba, gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Para Taipan akan datang. Itu Tuan ketiga Wei, itu Suao, Liu Guodong. Di mana Tuan Chen? Yang mana Tuan Chen? Saya tidak melihat Tuan Chen. Apakah dia melewatkan acara ini? Kedatangan tokoh besar Jiangbei segera mencuri perhatian semua orang. Dibandingkan dengan perkelahian di antara beberapa remaja, agenda sang raja adalah pertunjukan sesungguhnya malam itu. Wei Zipin menghentikan serangannya, menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Chen Fan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Brengsek, ini belum berakhir. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Setelah dia memberikan ancamannya, dia menjauh dari Chen Fan. Chu Minhui mengerutkan alisnya dan menyusul Wei Zipin. Wan Jun menyeringai pada Chu Minhui dan berkata dengan ringan, kamu berani membuat Wei Zipin kesal. Aku akan mendoakanmu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi. Konflik antara Chen Fan dan Wei Zipin hanyalah masalah sepele bagi Wan Jun, fokusnya adalah pada gambaran yang lebih besar, tentang masa depan wilayah Jiangbei. Li Yichen meluruskan kacamatanya dan pergi. Meski tidak ada darah yang tertumpah, dia telah mencapai tujuannya. Setelah sebagian besar remaja laki-laki pergi, Jiang Churan berkata dengan dingin, Tuan Chen sangat kuat. Bahkan keluarga Wei dan Wan pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya ingin tahu apakah ada orang di wilayah Jiangbei yang bisa menjadi milik Anda, setara. Tuan Chen, di mana Tuan Chen? Zhang Yumeng bertanya dengan bingung. Dia ada di sini, di depan kita. Jiang Churan mengangkat dagunya dan berkata dengan sinis. Dia sendiri yang mengakuinya di Tousan Lake Resort. Pantas saja dia berani membuat marah Wei Zipin dan Wan Jun. Saat itu, semua orang sudah merasakan sarkasme dalam kata-kata Jiang Churan. Zhang Yumeng menutup mulutnya untuk menyembunyikan cibirannya, namun, matanya dipenuhi rasa jijik. Jika Anda adalah Tuan Chen, saya adalah Seng Ronghua. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Pembenci akan membenci. Dia berpikir dalam hati. Chen Fan, siapa yang menelepon? Mengapa kamu memberitahunya bahwa itu adalah ayahnya? Su Rongfei bertanya. Itu adalah Tuan ketiga Wei, aku tidak berbohong padanya. Kata Chen Fan dengan sigap. Haha, Su Rongfei tertawa terbahak-bahak. Dia meninju bahu Chen Fan dengan tangannya yang lembut dan berkata, Chen Fan, hentikan. Dia sedang dalam masalah besar saat ini bukan waktunya bercanda. Jiang Churan menghambur ke arah Chen Fan. Sebaiknya kamu memikirkan cara mengatasi kemarahan Wei Zipin. Dia bukan orang yang ingin kamu ganggu. Dia memukuli seorang pria dengan sangat parah hingga korbannya lumpuh permanen dari pinggang ke bawah. Benar-benar, cahaya dingin melintas di mata Chen Fan. Kalau begitu dia harus memikirkan bagaimana cara mengatasi amarahku. Zhang Yumeng memutar matanya ke arah Chen Fan. Han Yun berdiri di sudut dan menyaksikan kejadian itu terjadi.
Dia menyesali nasib Wei Zipin yang akan datang karena dia ragu bahkan ayahnya mampu menyelamatkan kulitnya kali ini. Setelah para tokoh terkemuka memasuki ruang pertemuan, perjamuan akan segera dimulai. Karyawan hotel memimpin setiap tamu ke tempat duduk mereka. Tempat duduknya diatur dari bagian VIP hingga pintu berdasarkan prestise tamu. Semakin penting tamu tersebut, semakin dekat dia dengan bagian VIP. Gadis-gadis itu masuk ke acara tersebut karena hubungan mereka dengan Yang Chao dan oleh karena itu mereka mendapat tempat duduk di sudut tepat di sebelah pintu. Wei Zipin dan teman-temannya mendapat tempat duduk di baris kedua dari bagian VIP. Tuan Muda Wei, tanpamu, kami tidak akan duduk sedekat ini dengan para petinggi. Li Yichen berkata dengan hormat. Dia terkejut ketika dia menyadari bahwa orang-orang berstatus ayahnya sedang duduk tepat di sebelahnya. Sementara itu, dia terpesona oleh pengaruh Guru Chen karena begitu banyak tokoh berpengaruh yang melakukan perjalanan bermil-mil untuk menemuinya. Wajah Wei Zipin sedikit melembut setelah mendengar pujian itu. Bajingan itu tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Tidak ada seorang pun yang berbicara seperti itu pada Tuan Muda Wei. Salah satu teman Wei Zipin berkata dengan berapi-api. Wei Zipin mendengus saat kemarahan kembali padanya. Jika bukan karena kejadian ini, aku pasti sudah menghajarnya. Dia mendapat perlindungan dari adikku, tapi terus kenapa? Adikmu sepertinya sangat protektif terhadapnya. Chu Minhui menyela. Jadi kenapa? Aku tidak takut pada Wei Zipin. Wei Zipin meninggikan suaranya saat api keluar dari matanya. Tenang, mudah. Ayahmu akan mendengarkanmu. Wan Jun berkata dengan ringan. Wan Jun bukan hanya yang tertua di antara semua anak laki-laki, tetapi juga yang paling berpengaruh. Dia adalah pemimpin de facto kelompok itu. Wajah Wei Zipin memerah. Dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya dan menelannya dengan amarahnya. Tuan Muda Wei, di mana Tuan Chen? Li Yichen mengubah topik pembicaraan. Ya, Tuan Muda Wei, kapan Anda akan menunjukkannya kepada kami, Tuan Chen? Anak laki-laki lain menimpali dengan antusiasme yang sama di mata mereka. Sebelum jamuan makan, mereka tidak pernah menganggap serius Guru Chen, namun, setelah melihat para tamu acara tersebut, mereka tahu bahwa dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika mereka bisa berteman dengan Guru Chen, hehe, ayahku memberitahuku bahwa dia akan mengatur pertemuan pribadi untuk Tuan Chen dan aku. Senyum puas muncul di wajah Wei Zipin, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Baik, semua orang bersorak untuk Wei Zipin dan beberapa mengacungkannya. Senyum Wei Zipin berubah menjadi tertawa terbahak-bahak. Senyuman juga terlihat di wajah Wan Jun, namun, sebuah pikiran mengganggu yang mengganggu telah membuat matanya kehilangan fokus. Dia bertaruh bahwa Tuan Chen telah mengumpulkan pengaruh yang cukup untuk menantang posisi pamannya, Seng Ronghua. Paman harus bersiap dan bersiap secepatnya. Sambil berpikir, dia melihat Tuan ketiga Wei berjalan ke panggung di mana bagian VIP berada. Semua orang di bagian penonton menjadi diam. Tuan ketiga Wei belum pernah merasakan prestise lebih besar yang diberikan kepadanya sebelumnya. Setidaknya ada beberapa lusin tamu yang pengaruh dan kekuasaannya melampaui dirinya, namun dia menjadi pusat perhatian malam ini. Ini semua berkat Tuan Chen. Dengan pemikiran tersebut, dia menggandakan keputusannya untuk memperkenalkan putranya kepada Guru Chen. Saya tahu tidak ada yang datang sejauh ini untuk mendengarkan saya, dan Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, di mana sebenarnya Tuan Chen. Saya yakinkan Anda bahwa dia sudah ada di sini. Petik 2. Jadi tanpa mengulangi lebih jauh, mari kita sambut Tuan Chen. Gelombang sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari para penonton. Tuan Chen ada di sini. Di mana dia? Din tua, apakah kamu belum pernah ke turnamen? Apakah kamu melihatnya? Coba kulihat. Aku tidak melihatnya. Penonton melihat sekeliling sambil bertepuk tangan, mereka sangat ingin melihat seperti apa rupa Guru Chen. Hanya anjing teratas yang duduk di baris pertama dan kedua yang mampu tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Menyenangkan sekali, kita akan segera bertemu Guru Chen. Zhang Yumeng berteriak, mereka bilang dia berusia 20-an, dan aku yakin dia seorang pejantan. Mungkin, Su Rongfei tersipu. Jiang Churan bisa tetap tenang karena dia masih marah pada Chen Fan atas tindakan bodohnya. Tiba-tiba, dia melihat Chen Fan berdiri dan hendak berjalan ke atas panggung. Ada apa denganmu? Apakah kamu benar-benar percaya pada kebohonganmu sendiri? Mereka menanyakan Tuan Chen, bukan Chen Fan. Aku sudah memberitahumu.
Berkali-kali, aku adalah Tuan Chen. Chen Fan mendorong kursinya ke belakang dan tersenyum pada gadis-gadis itu sebelum dia berjalan menuju panggung. Hei, Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Semua orang tercengang dengan perkembangan tersebut. Bisikan Yang Chao berteriak pada Chen Fan. Ini tidak terjadi di sekolah. Semua pria dan wanita kaya dan berkuasa ada di sini, dan itu mungkin salah satu peristiwa terpenting bagi ayah Yang Chao, pemilik tempat tersebut. Dia tidak akan membiarkan Yang Chao lolos dengan membawa pengacau seperti itu. Chen Fan berpura-pura tidak mendengar siapapun saat dia berjalan menuju panggung. Chen Fan, Su Rongfei tersentak. Chen Fan, Jiang Churan berteriak pada Chen Fan, mencoba menghentikannya. Dia mengira ucapan sarkastiknya telah memicu Chen Fan untuk membuktikan kesalahannya. Chen Fan terus berjalan. Saat dia semakin dekat ke panggung, beberapa orang mengira dia adalah seorang pelayan. Namun, kebanyakan orang tidak memperhatikannya sama sekali sampai dia akhirnya tiba di panggung di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Wei, lihat. Seorang remaja berteriak. Wei Zipin menundukkan kepalanya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dia lakukan di atas sana? Dia mendekati kematian. Li Yichen menggelengkan kepalanya dan mengeluh, bodoh sekali. Ini bukan tempat untuk melontarkan lelucon. Para taipan di atas panggung sedang tidak ingin bercanda. Jika mereka ingin kamu mati, kamu tidak akan hidup sampai besok. Saat itu, petugas keamanan sudah siap menarik Chen Fan dari panggung. Tiba-tiba, seorang raja yang duduk di bagian VIP berdiri dan berjalan ke arah Chen Fan. Tuan Chen, semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa. Taipan lain berdiri dan menyapa Chen Fan dengan cara yang sama. Tuan Chen, saat itu, semua orang di bagian VIP sudah berdiri. Tuan Chen, Tuan Chen, Tuan Chen. Wei Zipin kehilangan kata-kata karena perkembangan tersebut. Dia memandang ayahnya, dan melihat ayahnya membungkuk kepada Chen Fan dengan hormat dan berkata, Tuan Chen. Di bawah pengawasan banyak penonton yang tidak percaya, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke tempat duduknya. Jiang Churan membeku di tempatnya. Meskipun ada keributan di sekelilingnya, dia tidak mendengar apapun tentang hal itu saat dia mengalihkan pikirannya ke dalam. Dia melihat seorang anak laki-laki, berjalan melewati panggung, dan terus naik hingga dia mencapai langit. Tuan Chen Fan. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa menjadi orang bodoh lebih dari saat ini. Dia adalah Tuan Chen. Dia masih sangat muda. Dia terlihat seumuran dengan putra SMA saya. Kebanyakan orang yang menghadiri jamuan makan tersebut belum pernah melihat Chen Fan sebelumnya. Mereka telah mendengar bahwa dia masih muda, namun ketika melihatnya secara langsung, mereka terkejut dengan usianya. Namun, melihat para tamu VIP membungkuk kepadanya dengan hormat, semua orang menyimpan keraguan mereka sendiri. Bahkan jika Tuan Chen tidak berguna, dukungan para raja akan menjadikannya orang paling berkuasa di Jiangbei. Chen Fan mungkin terlihat muda dan tidak berpengalaman dari luar, dia telah mencapai jurang kekuasaan, dan hanya segelintir orang di wilayah Jiangbei yang setara dengannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Jiang Churan dan teman-temannya sangat terkejut dengan perkembangan ini hingga mereka kehilangan kata-kata. Zhang Yumeng begitu terkejut hingga dia bahkan tidak menyadari sumpitnya jatuh ke lantai. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Chen Fan, Tuan Chen. Beberapa saat yang lalu, kedua orang itu berasal dari dua dunia yang berbeda, namun kini, mereka ternyata adalah orang yang sama. Yang satu berasal dari keluarga biasa-biasa saja, berpenampilan dan berbakat rata-rata. Satu-satunya hal yang mungkin membuat Chen Fan menonjol adalah keterampilan seni bela diri di atas rata-rata. Orang lain mendominasi wilayah Jiangbei dan sekuat taipan terkaya di Jiangbei. Penggabungan kedua identitas tersebut bukan hanya tampak nyata tetapi juga menakutkan. Jadi, Zhang Yumeng diliputi rasa takut dan tubuhnya gemetar. Pikirannya berpacu ketika kenangan akan cibirannya pada Chen Fan diputar di benaknya seperti film. Di sampingnya berdiri Yang Chao dan kondisinya tidak lebih baik karena kehidupan telah hilang dari wajahnya. Su Rongfei menutup mulutnya saat keterkejutan dan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Di meja tempat Wei Zipin duduk, semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa, mereka bahkan tidak memiliki kapasitas mental yang tersisa untuk memahami rasa takut tersebut.
Dari semua remaja, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Meja itu telah jatuh dengan tenang. Mata Wei Zipin kehilangan fokus saat dia bergumam pelan. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Mereka pasti salah. Pasti salah. Remaja lain yang mengejek Chen Fan tersenyum kecut. Tuan Muda Wei, itu dia. Ayahmu juga ada di sana, mereka tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Namun, Wei Zipin mengulangi kata-katanya seolah dia tidak mendengar teman-temannya. Li Chen duduk di kursinya dan merasakan banyak emosi kuat bergejolak di dalam dirinya. Dia mengepalkan tangannya untuk menekan perasaan itu tetapi tidak berhasil. Jadi ini kartu trufmu, bukan, Tuan Chen. Bagus, bagus. Anda telah menyembunyikan identitas Anda dari kami semua selama lebih dari setengah tahun, dan tidak ada yang bisa melihat melalui penyamaran Anda. Dia menutup matanya dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman sedih. Kamu memenangkan Chen Fan. Aku mengira kamu bukan siapa-siapa dan dengan koneksi serta bakat keluargaku, aku seharusnya bisa mengalahkanmu berkali-kali. Tapi aku salah besar. Tepat di sampingnya, Chu Minhui membeku di kursinya sambil menatap anak laki-laki di atas panggung. Dia berteriak dalam benaknya, saya tidak percaya ini. Ini belum berakhir. Kamu adalah Tuan Chen, tapi terus kenapa? Suatu hari nanti, aku akan melampauimu. Suatu hari nanti, Wan Jun adalah satu-satunya orang yang bisa tetap tenang. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hubungan buruk dengan Chen Fan. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk terkesiap, dia telah mengklaim kursi kekuasaan Jiang Bei di usia yang begitu muda. Saya pikir bahkan Seng Junwen akan kalah dibandingkan dia. Orang pertama yang dia pikirkan adalah sepupunya yang berbakat. Wan Jun mengira dia tidak akan pernah menemukan orang yang bisa melampaui bakat dan kemampuan sepupunya. Saat itu juga, orang itu berdiri tepat di depannya. Junwen, kamu membutuhkan setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk bisa menyusul Tuan Chen. Dia sudah sekuat ayahmu. Dengan pemikiran itu, seringai jelek muncul di wajahnya. Tiba-tiba orang-orang di meja baris pertama berdiri. Ternyata Tuan Chen sudah menyelesaikan pidatonya dan mulai menyapa dan bersulang di setiap meja. Lama tidak bertemu, Tuan Chen. Tuan Chen, saya senang bertemu Anda lagi. Tuan Chen, restoran saya akan segera buka, jangan lupa berkunjung. Semua orang memuji Chen Fan saat Chen Fan menyapa mereka semua. Tidak ada yang menahan diri untuk minum karena bahkan orang paling berkuasa di setiap meja mengosongkan cangkirnya sekaligus. Li Chen terkejut melihat meskipun semua orang antusias, bibir Chen Fan bahkan hampir tidak menyentuh tepi gelasnya. Namun, para taipan dan tokoh terkemuka itu tampaknya tidak keberatan dengan tindakan menyendiri seperti itu. Akhirnya, Chen Fan sampai di meja Wei Zipin. Tuan Chen, ini anakku, namanya Wei Zipin. Tuan ketiga Wei berjalan di belakang Chen Fan dan memperkenalkan putranya dengan suara setengah mabuk. Saya tahu dia, kata Chen Fan dengan sigap. Chen Fan memeriksa wajah Wei Zipin yang tegang, dan kemudian dia berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Kata-kata Chen Fan menguras nyawa Wei Zipin. Tangannya gemetar, dan dia membiarkan rasa takut merampas kata-katanya. Tuan ketiga Wei menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera dia tahu bahwa putranya yang nakal pasti telah menyinggung guru Chen sebelumnya. Dia menatap Wei Zipin dengan pandangan menuduh yang membuat putranya sangat ketakutan hingga bocah itu hampir menumpahkan anggurnya. Chen Fan tidak banyak bicara setelah pertanyaannya. Dia tampak bosan dan mulai melihat sekelilingnya. Para remaja yang sedang berada di atas kuda hampir tidak berani bernapas apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menunggu sampai Chen Fan mengangkat cangkir sebelum menuangkan isi cangkir ke tenggorokan mereka secepat mungkin. Mereka memulai dan mengakhiri secara serempak seolah tidak ada yang ingin menonjol dan menarik perhatian Chen Fan. Li Chen mengerang dalam benaknya ketika dia menyadari bahwa Chen Fan bahkan tidak memperhatikannya. Dia hanya meliriknya, apakah aku hanya badut yang tidak berharga bagimu? Li Chen tiba-tiba diliputi amarah, tetapi amarah itu dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Dia tahu bahwa dia memiliki sedikit atau tidak ada peluang untuk mengejar Chen Fan. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin berusia 40-an atau 50-an. Seberapa kuatkah Chen Fan ketika dia berada di usia itu? Itu adalah pertanyaan yang bahkan Li Chen tidak berani pahami. Chen Fan juga mengabaikan Chu Minhui yang tidak cocok dengan orang kasar yang setengah mabuk itu. Dia berhasil menekan amarah yang keluar dari perutnya,
dan meminum secangkir anggur kental sampai ke perutnya. Kamu mungkin meraih kemenangan hari ini, tapi ini masih jauh dari selesai. Setiap anjing akan memiliki harinya, dan hariku akan datang cepat atau lambat. Chen Fan tidak peduli sedikit pun tentang perasaan mereka. Orang-orang seperti yang dia lihat selama ratusan tahun berkultivasi berjumlah triliunan. Namun, hanya dia, Chen Beixuan, penguasa langit mistik utara yang bisa keluar dari kematian dan waktu terakhir itu sendiri. Setelah bersulang, Chen Fan telah menjalin hubungan pribadi dengan semua elit di wilayah Jiangbei. Akhirnya, Chen Fan tiba di meja Jiang Churan. Ayah, kakak Chen Fan. Su Rongfei berdiri dan menatap dengan gembira ke arah Chen Fan dan ayahnya di sebelah anak laki-laki itu. Fei Fei, jawab Suao sambil tersenyum hangat. Chen Fan juga tersenyum penuh kasih dan berkata, Fei Fei, aku dan ayahmu akan mengadakan pertemuan nanti. Bisakah kamu jalan-jalan sendirian di sini sebentar? Ya, Su Rongfei mengangguk. Pertukaran intim antara Chen Fan dan Su Rongfei menarik perhatian banyak orang. Sial, kuharap aku punya putri yang cantik juga. Perkembangan ini membuat Tuan Ketiga Wei merasa menyesal dan menyesal. Tidak seperti Putri Suao yang sudah termasuk dalam buku bagus Guru Chen, putranya telah menyinggung satu-satunya orang yang perlu diajak bersahabat. Terlintas dalam benaknya bahwa dia pasti akan kalah dalam persaingan dengan Suao. Sambil berpikir, Tuan Ketiga Wei mengertakkan gigi dengan frustrasi. Chen Fan memutuskan kontak mata dengan Su Rongfei dan segera memperhatikan Zhang Yumeng dan Yang Chao. Yang Chao berdoa kepada para dewa agar Chen Fan tidak memperhatikannya. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas ayahnya, pemilik hotel bintang 5 ini, berdiri di samping Chen Fan seolah-olah dia siap membantu. Mata Chen Fan tidak berhenti lebih dari sedetik pada pasangan itu, dia melihat ke arah mereka dan melihat Jiang Churan. Wajahnya terlihat bermasalah, tapi dia berhasil menahan tatapan Chen Fan. Ada banyak emosi yang kuat namun bertentangan di mata lebar itu, keterkejutan, keraguan, kemarahan, dan penyesalan. Chen Fan tersenyum dan berkata, sudah kubilang aku Tuan Chen, tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tanpa menunggu jawaban Jiang Churan, dia akhirnya meminum wine di cangkirnya yang dia simpan selama ini. Bukan anggur yang diminumnya, itu adalah perasaan dan kenangan seumur hidup. Setelah dia selesai, Chen Fan meletakkan cangkirnya dan pergi. Jiang Churan berdiri diam di samping meja, matanya dipenuhi penyesalan dan kesepian. Setelah Chen Fan selesai bersulang, dia kembali ke tempat duduknya bersama Suao dan tokoh VIP lainnya. Mereka yang menemani Chen Fan hanyalah sedikit pengusaha terkuat di Jiangbei. Hanya beberapa di antaranya yang berasal dari kota Chuzhou. Para taipan lainnya tidak kecewa karena tidak terpilih untuk menemani Tuan Chen, lagi pula, mereka yang terpilih berada jauh di luar kemampuan mereka. Sebagian besar tamu mulai menikmati jamuan makan sambil memuji pencapaian Guru Chen di usia yang begitu muda. Meja Jiang Churan menjadi sunyi sejak identitas Chen Fan terungkap. Setelah beberapa saat, Zhang Yumeng akhirnya menenangkan diri dan berteriak, itu Chen Fan. Bagaimana bisa? Aku sama sekali tidak melihat hal itu dalam dirinya. Maksudku, demi Tuhan, kami sudah satu sekolah dengannya selama 3 bulan. Memang benar, jika dia hanya melihat permukaannya saja, dia tidak akan pernah membuat hubungan antara Chen Fan dan Master Chen Fan. Dibandingkan dengan taipan stereotip seperti Zhou Tianhao atau Suao, Chen Fan tampak seperti anak domba yang lemah lembut dan tidak berdaya. Dia selalu duduk di pojok dan cepat dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat dia berjalan di jalan, dia berbaur dengan sangat baik sehingga teman-teman sekelasnya pun mungkin tidak menyadarinya. Kepala yang bijaksana membuat mulut tertutup. Yang Chao menghela nafas dan tersenyum kecut. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia merasa beruntung karena sejak perselisihan kecil dengan Chen Fan di KTV, dia tidak lagi mempunyai hubungan buruk dengan bocah itu. Jika tidak, ayahnya akan memukulinya untuk meredam kemarahan Tuan Chen. Ran, katakan sesuatu. Zhang Yumeng menatap Jiang Churan dengan tatapan cemas. Dari semua remaja, dialah yang paling terpukul oleh kenyataan ini. Semua orang memandang ke arah Jiang Churan, menunggu jawabannya. Beberapa dari mereka menatap Jiang Churan dengan sombong. Mereka telah menyaksikan Jiang Churan mengejek Chen Fan dengan jijik. Namun,
dia tidak menyadari bahwa dia sedang memuat senjata yang diarahkan ke kakinya sendiri. Jiang Churan memasang wajah tegang dan tetap diam. Han Yun mengangkat secangkir kemenangan dan menyesapnya. Dia meratap dalam benaknya, kapal telah berlayar, ran-ran. Wei Zipin tidak bisa bernapas dengan normal sampai Chen Fan dan tuan ketiga Wei pergi. Setelah itu, dia akhirnya menghela napas lega dan mendengus brengsek. Lelucon itu ada pada saya. Dia merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur dalam pikirannya. Ia terkejut dengan kejadian yang terjadi namun menyesal karena ia mungkin tidak akan pernah bisa membalas penghinaan yang dialaminya hari ini. Aku akan membiarkanmu meraih kemenanganmu untuk saat ini. Tapi ingat dari mana asalmu. Tanpa keluargaku, kamu tidak akan pernah mencapai sedikit pun dari apa yang telah kamu capai selama ini. Wei Zipin mengucapkannya dengan getir. Meskipun Chen Fan lebih muda darinya, dia menjadi jauh lebih populer dan bereputasi baik daripada sebelumnya. Tak seorang pun di meja itu mengatakan apapun. Wei Zipin dilindungi oleh keluarganya yang perkasa, dan oleh karena itu dia memiliki keberanian untuk mengutuk Tuan Chen di belakang punggungnya. Namun tidak semua orang memiliki tingkat dukungan yang sama seperti Wei Zipin. Tiba-tiba, Paman Lin mendatangi Wei Zipin dan berkata, "Tuan muda, tuan ketiga ingin Anda menemaninya." Wajah Wei Zipin memucat. Dia mengira krisis ini telah dapat dihindari, namun nampaknya dia mengoceh terlalu dini. Dia mencari bantuan di sekeliling meja, tetapi tidak ada temannya yang menawarkan bantuan. Persetan, baiklah, aku akan menemuinya. Wei Zipin mengutuk pelan saat dia berdiri untuk bergabung dengan ayahnya. Setelah Wei Zipin pergi, seorang remaja tersenyum lega dan berkata, "Sial, aku sangat ketakutan di sana." Untungnya dia hanya ingin melihat Wei Zipin, kuharap dia baik-baik saja. Menurutku tidak sesederhana itu, Li Yichen berkata dengan wajah muram. Dia adalah orang yang sangat pendendam. Wan Jun mengangguk setuju. Di level Chen Fan, dia tidak bisa ragu dengan keputusannya. Jika dia mengatakan dia akan menghukum kita, maka dia akan melakukannya, dengan satu atau lain cara. Tiba-tiba, Chu Minhui bangkit dari kursi dan bergegas keluar. "Kemana kamu pergi?" Li Yichen bertanya dengan heran. "Aku akan kembali ke Kam," kata Chu Minhui. "Saya tidak akan kembali sampai saya menjadi anggota resmi Chang Dragon." Wei Zipin mengikuti Paman Lin melalui lift yang membawa mereka ke lantai atas Hotel Tiansen. Hotel Tiansen dibangun dengan standar hotel bintang 5. Lantai atasnya adalah restoran berputar yang dikelilingi panel kaca raksasa. Dari sini, orang dapat melihat pemandangan kota luas yang menakjubkan di bawah. Restoran berputar selalu menjadi daya tarik utama untuk makan malam, namun, hanya ada segelintir orang yang duduk di dalam ruang makan yang sunyi. Setelah Wei Zipin melewati pintu masuk, dia melihat sekelompok orang duduk di sofa. Liu Guodong, Zhou Tianhao, Suao dan ayahnya termasuk di antara mereka. Seseorang berdiri di dekat jendela, tangan tertaut di belakangnya dan memandang ke arah pintu masuk. Wei Zipin mengertakkan gigi dan berjalan masuk. Dia melirik ayahnya dan ayahnya balas menatapnya dengan amarah membara di dalam matanya. "Dasar brengsek, beraninya kamu menghina Tuan Chen. Kemarilah dan minta maaf sekarang juga." Tuan ketiga Wei berdiri dan berteriak keras kepada putranya. Wajah Wei Zipin memerah, dan dia dengan hati-hati mendekat. Tuan ketiga Wei menarik lengannya dan tanpa disadari menamparkan putranya di depan semua orang. Kemarahan dan dendam muncul di mata remaja itu. Tuan ketiga Wei segera membungkuk kepada Tuan Chen dan berkata, "Ini adalah kesalahan saya karena membiarkan anak saya melakukan apapun yang dia inginkan. Saya minta maaf atas kebodohannya." Dia akan meminta maaf dengan cara yang benar. Tuan ketiga Wei kemudian menatap Wei Zipin dengan tatapan mengancam. Wei Zipin menunduk dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata. "Chen Fan, Tuan Chen, saya minta maaf." Dia menunduk beberapa saat sambil menunggu pengampunan Chen Fan. Setelah beberapa saat hening, dia memberanikan diri untuk melihat ke atas dan mendengar suara Chen Fan. "Saya bertanya apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Apa katamu?" Wei Zipin terkejut dan tiba-tiba, wajahnya berkerut ketakutan, dan dia berteriak, "Saya sudah meminta maaf, apa yang Anda inginkan dari saya? Aku sudah bilang kalau kamu tidak berlutut, aku akan mematahkan kakimu." Chen Fan mengingatkannya dengan ringan. "Anda," wajah Wei Zipin menjadi hitam saat dia meminta bantuan ayahnya. Tuan ketiga Wei menjadi tidak nyaman dengan perkembangan tersebut.
Dia tersenyum, menghibur dan berkata, Tuan Chen, dia hanyalah anak bodoh, biarkan dia pergi, dia akan belajar dari pelajarannya. Saya, Chen Beixuan tidak pernah membuat janji kosong atau ancaman. Tuan ketiga Wei merasakan kemarahan muncul di dalam dirinya setelah mendengar penolakan dingin Chen Fan. Namun, kemarahan itu dengan cepat diredupkan oleh ketidakberdayaan. Meskipun dia adalah anggota keluarga Wei di tepi utara, bahkan kekuatan gabungan dari seluruh keluarga Wei di keluarga tepi utara tidak dapat dibandingkan dengan sebagian kecil dari kekuatan Chen Fan. Dia melihat sekeliling dan hanya melihat seringai sombong di wajah para taipan lainnya. Tuan ketiga menelan harga dirinya serta harapan terakhir dalam menyelamatkan putranya. Dengan mengingat hal itu, Tuan ketiga Wei menjadi diam. Melihat sikap diam ayahnya, hati Wei Zipin mencelos. Dia berteriak, dasar brengsek, kamu naik kekuasaan hanya karena keluargaku. Kamu tidak berharga tanpa bantuan keluargaku. Diam, wajah Tuan ketiga Wei menjadi sepucat kertas. Sebelum suara panik Tuan ketiga memudar, Chen Fan mengangkat satu jari dan tiba-tiba, kaki kiri Wei Zipin mendapat pukulan keras dan membuat suara berderak yang mengerikan sebelum ditekuk ke dalam. AHRR, Wei Zipin melolong kesakitan. Dia terjatuh ke tanah dan berguling-guling sambil memegangi kakinya yang terluka. Zipin, Tuan ketiga Wei tersentak. Dia ingin memeriksa putranya, tapi kemudian dia berpikir lebih baik. Demi ayahmu, aku hanya akan mematahkan satu kaki anakmu. Apakah menurutmu itu adil? Tuan ketiga Wei mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kepala menunduk, ya. Ketika Tuan ketiga melihat ke arah Chen Fan lagi, dia sudah memunggungi dia dan melihat keluar jendela ke kota di bawahnya. Betapapun marah dan takutnya Tuan ketiga Wei, dia tidak bisa tidak memikirkan satu hal. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa menantangnya. 100 Aku tidak percaya kamu. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Wei Zipin dibawa keluar ruangan oleh para medis, rombongan taipan itu duduk untuk melanjutkan pertemuan. Tuan Chen, air roh Anda luar biasa. Saya telah mengirimkannya ke laboratorium untuk beberapa pengujian, dan mereka memberitahu saya bahwa kandungan mineral dan kualitas air tidak berbeda dengan air biasa, namun memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Baldi Liu menepuk pahanya dan berseru. Chen Fan tersenyum tipis. Spirit Qi bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi oleh mesin di laboratorium. Tuan Chen, berapa banyak air roh yang dapat Anda hasilkan dalam sehari? Suao bertanya sambil berpikir. Bagi sebagian besar tokoh terkemuka di wilayah Jiangbei, daya tarik terbesar dari acara ini bukan hanya melihat Guru Chen tetapi juga industri bernilai miliaran yuan yang telah ia ciptakan. Air roh dapat menghasilkan keuntungan murni lebih dari 10 miliar yuan per tahun, jumlah yang akan memikat bahkan orang terkaya di dunia. Chen Fan menatap Tuan ketiga Wei, dan Tuan ketiga dengan cepat mengatasi kesedihan putranya dan menyajikan rincian rencana bisnis mereka. 2 hingga 300 botol sehari, dan Tuan Chen hanya akan mengambil 50.000 dari penjualan. Beberapa pengusaha tersentak ketika tanda yuan berkilauan di mata mereka. Harga 100.000 per botol direkomendasikan oleh Tuan ketiga Wei. Jika para pebisnis memainkan taktik penjualannya dengan benar, mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari itu. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Pak Tua Zhen mengangguk setuju. Setelah semua orang menyetujui rencana tersebut, para peserta mulai menyelesaikan detail akhirnya. Mereka tahu bahwa Chen Fan tidak akan memberikan air roh secara cuma-cuma, untuk mendapatkannya, mereka harus menukar produk tersebut dengan sumber daya yang mereka miliki. Sebelum mereka panjang lebar menegosiasikan pembayaran, Suao berkata dengan serius, Tuan Chen, hampir semua bos dari Jiangbei menghadiri pertemuan ini kecuali Tuan Wu dari kota Jiangzhou. Tuan Wu. Chen Fan mengerutkan alisnya. Dia ingat Zhou Tianhao pernah menyebutkan nama ini kepadanya sebelumnya. Lord Wu bekerja di bawah Tang Yunakin dari kota Jin. Pengkhianat. Apakah dia benar-benar mengira Jiangbei masih di tempat yang sama seperti dulu? Baldi Liu mengutuk sambil mencibir dingin. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Chen Fan mengangguk dan berkata. Kata-kata Chen Fan membuat semua orang lengah. Mereka bertaruh bahwa Chen Fan akan menghukum Lord Wu secara pribadi. Banyak pengusaha sudah mulai menertawakan kejatuhan Lord Wu yang akan segera terjadi. Pertemuan di puncak Hotel Tiansen baru berakhir tengah malam. Saat itu, para tamu di ruang makan,
seperti Jiang Churan sudah lama kembali ke rumah. Jiang Churan mengetuk pintu dengan rasa kantuk di kepalanya. Ketika Bibi Tang membukakan pintu, dia terkejut melihat ekspresi wajah Jiang Churan yang ketakutan dan terguncang. Ran, apa yang terjadi padamu? Jiang Churan berhasil tersenyum, tapi dia tetap diam. Di sofa, Jiang Haisan sedang membaca A Monetary History of the United States karya Milton Friedman. Ketika dia mendengar putrinya di depan pintu, dia mendongak dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Jiang Churan. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Ran, ada apa dengan wajah itu? Apakah kamu tidak pergi ke perjamuan Tian Shen? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia melanjutkan dengan suara marah, apakah Chen Fan membuatmu kesal lagi? Jiang Haisan menggelengkan kepalanya dan meratap, dia sangat sombong. Saya telah mengatakannya sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi, Li Yichen jauh lebih baik dari dia. Permisi, apa yang telah dilakukan Xiao Fan padamu? Aku tidak melihat ada hal buruk tentang dia. Bibi Tang membalas suaminya dengan panas. Melihat orang tuanya melakukannya lagi, Jiang Churan akhirnya memecah kesunyiannya. Ayah, Bu, apakah kamu percaya bahwa seseorang bisa menjadi terkenal dalam semalam? Apa maksudmu? Jiang Haisan bertanya dengan wajah serius. Ya, seperti, katakanlah teman baikmu, yang menurutmu hanyalah siswa biasa. Dan suatu hari, kamu menyadari bahwa dia telah naik ke tampuk kekuasaan dalam semalam dan sekarang kamu hanya bisa mengagumi dia sebagai bawahannya. Jiang Churan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Namun, Anda tidak tahu bagaimana atau mengapa hal ini terjadi. Biarlah itu adalah kemampuan, bakat, temperamen atau kecerdasannya, tidak ada apapun dari teman ini yang menunjukkan bahwa dia luar biasa. Jadi bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak hal dengan begitu cepat sementara pencapaian mereka membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun. Petik 2. Situasi seperti itu memang sangat jarang terjadi. Tapi itu bukan tidak mungkin. Jiang Haisan menggelengkan kepalanya. Bekerja keras adalah salah satu cara menuju sukses, tapi itu bukan satu-satunya cara. Temanmu bisa saja bertemu dengan pelindung kuat yang telah membantunya mencapai kesuksesan dalam semalam. Petik 2. Pelindung yang kuat. Mata Jiang Churan berbinar. Pelindung macam apa yang diperlukan untuk mengangkat status temanku dari siswa SMA biasa menjadi itu dari Seng Ronghua? Keluarga Wei, bisakah mereka melakukan itu pada temanku? Seng Ronghua, suara Jiang Haisan tertawa. Ran, kamu terlalu meremehkan keluarga Shen. Shen Ronghua adalah salah satu orang paling berkuasa di Hu Provinsi Dong, kekuasaannya bahkan lebih besar daripada kebanyakan wali kota. Sangat mustahil untuk memberikan begitu banyak prestise kepada seorang siswa sekolah menengah. Keluarga Wei tidak akan mampu melakukannya, begitu pula siapapun di Provinsi Hudong. Oke, jawab Jiang Churan dengan bingung. Apakah Chen Fan entah bagaimana mendapat dukungan dari Wik besar di Yanjin? Itu tidak mungkin. Ran, apa sebenarnya yang terjadi? Bibi Tang bingung dengan semua pertanyaan itu. Tidak apa. Jiang Churan memasang senyuman di wajahnya dan kemudian berjalan langsung ke kamarnya, meninggalkan orang tuanya yang bingung dengan tindakan anehnya. Dia berbaring di tempat tidurnya selama beberapa jam dan tidak bisa tidur karena gambaran Chen Fan yang memunggungi dia di meja makan terus muncul di benaknya. Chen Fan, Tuan Chen. Bagaimana itu mungkin? Semakin dia memikirkannya, semakin sulit sisi rasionalnya menerima kenyataan. Pada akhirnya, dia bangkit dan menyelinap keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah besar di puncak gunung. Saat itu pertengahan musim dingin menjelang tahun baru Imlek, dan dia hanya mengenakan mantel rumah berlapis tipis. Udara dingin perlahan menghilangkan warna wajahnya, namun, dia bertekad untuk mencapai puncak. Ketika dia akhirnya sampai di mansion, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi dan fajar baru saja menyingsing. Dia mencoba gerbang mansion, dan yang mengejutkannya, gerbang itu terbuka dengan mudah. Begitu dia melewati pintu masuk, dia dikelilingi oleh kabut putih, seolah-olah dia telah berjalan ke negeri abadi. Namun, Jiang Churan tidak membuang waktu untuk berkeliling, dia dengan hati-hati menyelinap menuruni tangga dan tiba di lantai 3. Di sana dia menemukan Chen Fan sedang duduk di kursi anyaman di balkon, mata setengah tertutup seolah dia sedang menunggunya. Kamu tahu aku akan berada di sini? Jiang Churan bertanya dengan dingin. Mengapa itu penting? Chen Fan berkata perlahan. Apa yang kamu mau dari aku?
Jiang Churan merenungkan pertanyaan itu sejenak dan kemudian mengerahkan keberanian sebanyak yang dia bisa. Anda bertanya kepada saya apakah saya percaya bahwa Anda adalah Tuan Chen, sekarang saya ingin memberikan jawabannya. Aku tidak percaya padamu. Dia menatap lurus ke mata Chen Fan dan mengumumkan setiap kata dengan keras dan jelas. Kenapa tidak? Chen Fan bertanya dengan penuh minat. Lebih dari separuh elit di wilayah Jiangbei percaya padaku, kenapa kamu tidak bisa? Karena aku punya otak. Jiang Churan mengangkat dagunya saat rasa bangga melintas di wajahnya. Tuan ketiga Wei, Su Ao, dan Liu Guodong semuanya percaya bahwa Anda adalah Tuan Chen, tetapi saya tidak. Saya hanya tidak melihatnya dalam diri Anda. Chen Fan, Anda tampak rendah hati pada pandangan pertama, tetapi Anda adalah orang paling sombong yang pernah saya lihat. Segala sesuatu yang Anda lakukan bertentangan dengan apa yang diterima masyarakat. Keterampilan berjejaringmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Li Yichen, apalagi eksekutif bisnis elit. Anda tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan baik dalam bisnis maupun politik. Pernahkah Anda membaca buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman atau Vin Kitlen? Anda kurang memiliki kepribadian, latar belakang keluarga, kemampuan sosial, dan pengetahuan. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi, katakan padaku, apa yang menjadikanmu Tuan Chen? Di akhir omelannya, dia hampir kehilangan suaranya dan air mata mengalir di matanya. Dia telah menumpahkan rasa frustrasi, keraguan, dan penyesalannya yang dia simpan di dalam sepanjang malam. Jiang Churan menjalani pendidikan elit sejak dia masih kecil. Asuhannya memberinya kemampuan untuk menentukan dengan tepat latar belakang keluarga seseorang dan tingkat kesuksesan berdasarkan pengamatan seperti gaya berpakaian, tingkah laku, kedalaman pengetahuan. Dia tidak pernah salah menilai siapapun sampai dia bertemu Chen Fan. Dia yakin bahwa Chen Fan hanyalah siswa sekolah menengah biasa yang akan terus menjalani kehidupan tanpa kegirangan di masyarakat bawah. Namun, dia telah menarik permadani dari bawah kekuasaannya dan naik ke tampuk kekuasaan dalam semalam. Kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Churan, aku sudah memberitahumu saat kita berada di bar untuk tidak mengukur kekuatanku menggunakan pengetahuan duniawimu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Dia berhenti sejenak, berdiri lalu berjalan ke tepi balkon, memandang ke lautan awan yang luas. Baiklah, masih ada keraguan, bukan? Saya akan meyakinkan Anda hari ini sekali untuk selamanya bahwa saya adalah Tuan Chen. Sambil berkata, Chen Fan menginjak lantai dan berteriak, bangun. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, itu menutupi seluruh area dari Gunung Yunwu hingga Danau Yangui. Selimut kabut putih besar turun dari puncak dan menutupi separuh gunung. Bahkan ketika Jiang Churan mencoba memahami apa yang terjadi, dia melihat seekor ular putih berkabut menggeliat di antara awan sambil menyenandungkan lagu surgawi. Ular itu tampak persis seperti ular yin yang dibunuh oleh Chen Fan di kolam, kecuali ada tambahan 2 tanduk di dahinya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh kabut yang tak terbatas. Kemudian dia menyadari bahwa itu bukan hanya dia, seluruh gunung terbungkus dalam kain kafan berkabut. Ini, apa? Jiang Churan tidak bisa berkata-kata. Ular berkabut itu naik ke balkon dan melingkari Chen Fan seperti yang dilakukan hewan peliharaan kepada pemiliknya. Saya tidak menggunakan bakat atau uang untuk menaklukkan para taipan wilayah Jiangbei. Saya hanya menggunakan kekuatan nyata. Kekuatan yang mengatur hidup dan mati. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan menoleh untuk melihat gadis itu seolah-olah sedang melihat serangga yang menyedihkan. Berdiri di depan pemandangan yang tak terbayangkan, Jiang Churan tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak heran semua orang memanggilnya Tuan Chen. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin juga abadi. Setelah pemikiran terakhir itu, pikirannya dipenuhi penyesalan dan penyesalan yang luar biasa. Tanggal 28 Januari tahun 2008, Misty Mountain Array selesai dibangun.